Ojek online di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memilih untuk tak ambil hati dengan keluarnya surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal peruntukan tunjangan hari raya yang akan diterima para ojol ini. Salah satu driver ojol Kota Mataram mengaku legowo dengan kebijakan SE Kemenaker. Namun yang menjadi fokus harapannya yakni perhatian pemerintah terhadap tarif yang digunakan perusahaan penyedia jasa aplikasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Lombok yaitu Ahmad Wawan Sugandika. Baik, rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin di studio. Selamat siang menjelang sore saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat, Arin. Benar saja bahwasanya baru-baru ini kan Menteri Ketenagakerjaan Kemenaker begitu telah mengeluarkan surat edaran begitu yang dimana menyebutkan di sana itu driver online termasuk di dalamnya itu ojek online itu berhak untuk menerima tunjangan hari raya atau THR pada Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Driver Online ADO Nusa Tenggara Barat, yakni Wahyudi Wirakarsa begitu, tidak terlalu berharap begitu dengan adanya SE ini, di mana menurutnya keluarnya SE ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Arif. Namun dalam kenyataannya tidak ada ojol ataupun driver online yang menerima THR dalam ketentuan. Yudi begitu, sahabat akrab dari ketua ADO ITB ini menyebutkan SE ini hanya jualan lama dari kementerian yang hanya manis di bibir saja. Nyatanya ojol tidak pernah dapat dari 6 tahun lalu gitu. Pada tahun lalu bahkan ada SE serupa yang dikeluarkan ojol begitu, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemenaker begitu. Ojol dijanjikan menerima THR, akan tetapi ketika pemilik aplikasi ditagih, mereka berkelit bahwasannya ojol bukan pegawai kontrak dan hanya sebagai pekerja per waktu atau PKWT yang tidak mendapatkan hak menerima THR. Dengan sikap perusahaan yang begitu, ojol juga tidak bisa melakukan tuntutan. Bahkan pada tahun 2024 lalu, Arin, ketika ojol mau menuntut hak mereka yang ada pada SE ini, yang datang dari kementerian sendiri, begitu bahkan menyatakan bahwa ojol juga dalam hal ini tidak menjadi hak, menjadi kewajiban menerima THR, tetapi ini hanya sebatas himbauan saja. Di mana Wahyu juga mengungkapkan pada tahun sebelumnya, Arin, yang dikatakan THR yang diterima oleh ojol bukan berbentuk uang tunai, namun hanya berbentuk pembayaran untuk ganti oli hingga servis motor saja. Begitu. Informasi Arin bahwasanya dari data ADO ITB saat ini ada sebanyak 4 aplikasi ojol yang ada di Kota Mataram dengan total keseluruhan ojol sebanyak 17.000, sedang untuk taksi online baik dari aplikasi dan penyedia jasa begitu dari Bluebird itu sebanyak 360 orang. Di samping itu, ojek online atau ojol di Kota Mataram tak terlalu ambil hati ihwal keluarnya surat edaran atau SE Kementerian Ketenagakerjaan ini soal tunjangan hari raya atau THR yang akan diterima para ojol ini. Disebutkannya yang dibutuhkan ojol saat ini bukanlah THR, namun perhatian pemerintah terhadap tarif yang digunakan perusahaan sangatlah kecil pada saat ini. Dijelaskan salah satu ojol di Kota Mataram, yakni Iwan begitu, tarif yang ada sekarang hanya Rp1.200 sampai dengan Rp1.500 per kilometernya begitu. Bahkan hanya dihargai Rp5.000 begitu per 4 kilometernya begitu. Hal ini atau tarif yang ada saat ini itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh para ojol ini. Itu pun paling hanya bisa untuk jarak tempuh 6 km, belum macetnya dan lain-lainnya saja begitu.
Terlebih di bulan puasa saat ini, Arin, perekonomian yang makin sulit membuat para ojol ini merana. Tanggungan keluarga hingga biaya isi dapur untuk menyambut Idul Fitri terasa sangat sukar untuk dipenuhi. Iwan dalam hal ini kepada tribunlombok.com berharap untuk Kemenaker bukan hanya THR saja yang diperhatikan, juga keseriusan dalam mempertimbangkan para ojol ini. Jika THR adalah salah satu hak yang harus diterima, kementerian juga dimintanya serius untuk memberikan pengawalan hingga memastikan perusahaan untuk membayarnya. Akan tetapi janji THR ini juga sudah berulang kali dirasakan para ojol, hingga sekarang pun tak pernah ada yang terrealisasi. Hingga ia berharap betul kepada Kemenaker dalam hal ini, tarif juga menjadi perhatian hingga kesejahteraan bagi ojol ini juga bisa diterima oleh para ojol dan driver online yang ada saat ini begitu. Mungkin begitu Arin yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama salah satu driver ojek online bernama Iwan. Karena kan kita mitra, Mas ya. Kalau untuk THR mungkin kalau pribadi ini pendapat saya opininya enggak. Tapi tolong dong ini dibalikin ongkir yang kayak semula, nggak usah yang pakai 5.000. Soalnya capek loh orang. Iya. Saya dulu keluar dari jam 7 sampai jam 5 itu udah dapat 200.000, 150.000, bahkan di 250.000. Tapi yang sekarang dari jam 7 sampai jam 9 malam 5.000 per 3 kilometeran ya. Gitu. Itu coba kita dapat 5.000. Itu belum ganti oli, belum apa, itu nggak cukup. Nggak cukup. Tapi mau gimana kan di keadaan di Indonesia ini sulit kerjaan, mau nggak mau ya harus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.